Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul The Farmer vs Goliath yang dirilis pada tahun 2021. Film ini berdasarkan kisah nyata bercerita tentang perjuangan seorang petani Kanada melawan perusahaan benih tanaman terbesar di Amerika. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang petani kanola bernama Percy Smasher. Sebagai seorang petani, Percy tidak pernah membeli benih, dia menyimpan dan mengembangkan sendiri benih kanola untuk ditanam kembali. Hari itu, cuaca begitu buruk, Percy yang sedang mengikuti doa di gereja segera meminta izin keluar bersama Alton untuk menyelamatkan benih kanola miliknya agar tidak basah terkena hujan. That's it. Got him. Beberapa hari kemudian, Percy pergi ke suatu tempat dan kembali dengan sebuah mesin pertanian baru. Dia tampak bangga memamerkan mesin barunya kepada istri, anak, dan cucunya. Setelah itu, mereka semua masuk ke dalam rumah untuk makan bersama dan tak lama kemudian, tukang pos datang mengantarkan surat yang ditujukan untuk Percy. Surat itu berisi pernyataan bahwa benih kanola milik Percy diklaim berasal dari produk perusahaan Monsanto. Percy pun menghubungi nomor yang tertera dalam surat untuk menjelaskan mengenai benih kanolanya. Namun dia justru diberitahu bahwa akan ada seseorang yang datang atas perintah pengadilan untuk mengambil sampel tanah Percy. Percy menyebut dirinya sebagai petani penghemat benih. Hal itu dikarenakan kanola yang dia tanam merupakan benih dari tanaman kanola sebelumnya yang dia simpan dan kembangkan sendiri bersama istrinya yang bernama Louise. Mereka bahkan memiliki sampel benih kanola yang mereka tanam dari tahun ke tahun di gudang penyimpanan. Cara menghemat benih tersebut, Percy pelajari dari keluarganya yang sudah turun-temurun menjadi seorang petani. Sebab itulah dia tidak pernah membeli benih kanola dari perusahaan-perusahaan besar yang harganya relatif mahal. Beberapa hari setelah menerima surat tersebut, ketika Percy sedang di ladang bersama cucunya, dia melihat dua orang asing berjalan keluar dari ladangnya. Dia pikir orang asing tersebut adalah orang yang sebelumnya diberitahu akan mengambil sampel. Kemudian Percy dan istrinya datang ke sebuah kantor hukum. Dia menyewa pengacara bernama Jackson Weaver untuk membantu menyelesaikan kasusnya. Percy dan Louise menceritakan permasalahan yang mereka alami kepada Jackson dan memberikan surat klaim benih kanola yang mereka terima sebelumnya. Melihat kartu nama yang diberikan Louise, Jackson mengatakan orang-orang yang mengambil sampel tersebut berasal dari perusahaan PA yang rata-rata diisi oleh mantan polisi. Jackson memberikan saran apabila hasil pengecekan sampel tanah menunjukkan adanya kontaminasi dari produk Monsanto, Percy diharapkan tidak melawan dan memilih memberikan sejumlah uang untuk membayar benih kanola yang selama ini ditanamnya. Tetapi Percy dan Louise menolaknya. Jackson kemudian menjelaskan bahwa Percy bisa melawan klaim Monsanto tersebut, tetapi jika kalah di pengadilan, Percy harus membayar seluruh perkara yang Jackson perkirakan akan lebih dari $10.000. Percy dan Louise pun pulang dengan perasaan tidak puas. Beberapa hari kemudian, Jackson datang ke rumah Percy. Dia memberitahu hasil risetnya bahwa benih kanola Percy yang tumbuh di tahun 1997 diklaim mengandung teknologi gen benih yang perusahaan Monsanto buat. Gen tersebut merupakan gen tahan pestisida. Ketika kanola itu tumbuh, kemudian disemprot dengan herbisida Monsanto yang disebut Roundup, tumbuhan kanola tersebut akan tetap bertahan sedangkan rumput liar yang ada akan mati. Percy ingin berbicara dengan Monsanto untuk menjelaskan secara langsung, namun hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena hasil tes yang dilakukan Monsanto menunjukkan adanya kontaminasi substansial dari gen mereka di tanaman Percy. Percy marah mendengar hal itu. Dia tidak pernah membeli benih dari Monsanto. Satu-satunya yang dia punya dari Monsanto adalah benih yang diberikan oleh tetangganya yang bernama Carl. Meskipun begitu, Jackson tetap menyarankan Percy untuk tidak melawan. Menurutnya, lebih baik membayar dan menyerahkan benih yang Percy miliki kepada Monsanto daripada harus melawan di pengadilan yang kemungkinan menangnya kecil. Gen yang ada di dalam benih Monsanto telah dipatenkan sehingga Percy dianggap telah menanam secara ilegal. Percy memilih untuk melawan. Untuk itu, Jackson memberitahu bahwa Percy harus bersaksi dan juga menyiapkan seseorang untuk menguatkan cerita Percy di pengadilan.
Dalam sebuah acara yang diadakan oleh para petani, Louis terlihat sedang melayani sepasang suami istri bernama Jane dan John yang membeli pay jualannya. Sedangkan Percy mencoba berbicara kepada Carl untuk menjadi saksi di pengadilan. Sayangnya, Carl tidak mau karena dia tidak mungkin melawan orang-orang yang memiliki hubungan bisnis dengannya. Percy memahami situasi Carl dan berkata akan memikirkan jalan yang lain. I could do with a bit of help in my hearing. I do business with these guys. I can't afford to get on the wrong side. Di saat Percy sibuk mencari orang yang mau bersaksi untuknya, Jackson terlihat sibuk berlatih hal-hal yang akan dia lakukan dalam persidangan. Hari persidangan pertama pun tiba. Persidangan dilakukan secara terbuka. Kuasa hukum Monsanto membacakan tuntutan yang ditujukan kepada Percy terkait perbuatan ilegal menanam benih canola yang mengandung gen tertentu yang telah dipatenkan oleh perusahaan Monsanto. Sambil menunggu gilirannya memberikan kesaksian, Percy keluar sebentar mencari udara segar dan tiba-tiba seorang perempuan bernama Rebecca menghampirinya. Rebecca mengaku berasal dari sebuah organisasi bernama Politically Exposed Person atau PEP. Dia dan organisasinya ingin membantu Percy menyelesaikan kasusnya dan menunjukkan kepada petani di seluruh dunia bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berbicara. Namun sayangnya, dia datang di saat Percy akan memberikan kesaksian sehingga kedatangannya cukup mengganggu Percy dan Jackson. Sebisa mungkin, Rebecca mencoba menjelaskan dengan cepat. Dia berkata, tidak peduli Percy menggunakan benih Monsanto atau tidak. Akan tetapi, untuk membantu Percy, dia perlu menunjukkan bagaimana teknologi modifikasi gen sebenarnya buruk bagi seluruh petani mandiri. Begitu semangatnya dia untuk memberitahu Percy dan Jackson. Tidak sadar, Rebecca telah berada di depan toilet laki-laki. Dalam kesaksiannya, Percy mengatakan dia tidak pernah kehilangan panen selama 50 tahun. Dia adalah seorang penghemat benih. Setiap musim panas, dia akan mempelajari tanaman miliknya. Misal seperti bagaimana reaksi tanaman apabila terlalu panas, kekeringan, atau terlalu banyak hujan. Dia melakukan hal tersebut untuk mencari tanaman yang paling subur. Setelah itu, menyimpan benih tanaman tersebut untuk ditanam di tahun berikutnya. Itu adalah cara bertani yang diajarkan oleh ayahnya. Percy bersaksi bahwa dia tidak pernah membeli benih baik dari Monsanto ataupun bajakannya, apalagi menghadiri pertemuan informasi Monsanto. Saat pemeriksaan silang saksi oleh pihak Monsanto, Percy mengakui bahwa di tahun 1998, dia memang menanam benih dari tanaman di tahun 1997 dan sempat menyemprotnya dengan herbisida Roundup. Dia juga sadar dan terkejut saat sebagian tanamannya tetap tumbuh dengan baik setelah disemprot. Namun, dia berpikir itu akibat kesalahannya dalam melakukan takaran campuran bahan kimia. Akan tetapi, dia tidak merasa khawatir karena hanya bagian pinggir jalan saja yang tumbuh lebat yang mungkin terjadi akibat terkontaminasi melalui alat pertanian. Percy juga membenarkan dirinya pernah menyapu dan menggabungkan ladang miliknya dan Alton, termasuk area yang disemprot dengan Roundup. Namun, pernyataan tersebut justru membuat kuasa hukum Monsanto semakin menyudutkannya. Karena meski menganggap tanamannya terkontaminasi, tetapi Percy tetap menyimpan benih tanaman tersebut untuk ditanam tahun berikutnya. Percy pun membuat pembelaan. Dia melakukannya karena tanaman tersebut terlihat sehat, tidak ada sesuatu yang membuatnya merasa tanaman tersebut tidak layak dijadikan benih. Yang dilakukannya hanya menyelamatkan tanaman yang kuat dari tanaman yang dia tanam untuk mendapatkan benih terbaik. Setelah persidangan hari itu selesai, Percy, Louis, dan Jackson mampir ke sebuah tempat untuk makan. Di sana mereka secara kebetulan bertemu dengan Rebecca dan berakhir mereka berempat makan bersama meski Percy sangat tidak mengharapkan hal itu terjadi. Rebecca mencoba memberi saran agar Percy membuka suaranya kepada jurnalis tentang perusahaan seperti Monsanto yang sangat merugikan petani mandiri sepertinya. Tapi Percy tidak mau. Baginya, permasalahan ini merupakan masalah pribadi antara dirinya dengan Monsanto. Tiba-tiba, seseorang sedikit menyela pembicaraan mereka sambil berjalan keluar. Dua orang tersebut adalah orang-orang Monsanto yang ternyata sudah sepanjang minggu diam-diam memperhatikan Percy. Mereka jugalah yang mengaku sebagai pasangan suami istri saat membeli pie kepada Louis. Rebecca berkata jika Percy mencoba melawan Monsanto sendiri maka akan kalah. Dia dan organisasinya dapat membantu membayar biaya yang harus ditanggung dengan cara mengumpulkan donasi dari cerita Percy. Percy pun menjawab bahwa dia bukanlah kasus amal. Pada persidangan berikutnya, Jackson menghadirkan Alton sebagai saksi. Alton menceritakan bagaimana badai membuat banyak canola bertiup dari ladang tetangga. Jadi, mungkin saja tanaman dari ladang tetangga tidak sengaja masuk menjadi benih yang Percy simpan untuk ditanam.
Percy juga tidak pernah bertanya kepada Alton tentang tanaman canola yang bisa bertahan sampai disemprot menggunakan herbisida Roundup. Dalam persidangan hari itu, ternyata Carl juga menjadi saksi. Dia mengakui bahwa di tahun 1997 dia membeli benih canola Monsanto dan membawanya dengan mobil melewati jalan dekat ladang Percy. Dia akui pasti ada saja kantong benih yang sedikit berlubang dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan benih tersebut terlempar ke ladang orang lain termasuk ladang Percy. It goes right by Percy's field. Thank you. Percy. Putusan pengadilan akhirnya keluar dan hakim memutuskan tidak peduli bagaimana gen itu sampai pada benih canola Percy. Semua tanaman yang mengandung gen paten Monsanto adalah milik Monsanto. Karena kalah dalam persidangan, Percy harus membayar $105.000 kepada Monsanto. Biaya tersebut merupakan perhitungan semua hasil panen dari tahun 1998 ditambah dengan total biaya perkara. Selain itu, Percy juga diperintahkan untuk memberikan semua benih yang dia simpan kepada Monsanto. Masih ada upaya hukum yaitu banding, tetapi Jackson tidak menyarankan untuk melakukan hal itu. Selain biaya yang semakin mahal jika kalah lagi, upah yang diperlukan untuk membayar Jackson sebagai pengacara juga perlu diperhitungkan. Percy mencari pinjaman ke bank dengan menjadikan ladangnya sebagai jaminan. Namun ternyata ladang yang dimiliki dinilai tidak terlalu baik oleh pihak bank. Dia kemudian menjual mesin pertanian yang belum lama ini dibelinya. Kasus Percy cukup mencuri perhatian publik saat itu. Sebagian orang mendukungnya dan tidak sedikit juga yang menganggap Percy sebagai pencuri benih. Percy mulai kehabisan uang dan panennya pun terus-menerus gagal. Di sisi lain, Rebecca berusaha meyakinkan Roger, partner kerjanya, untuk mau mendukung Percy demi mewujudkan tujuan organisasi mereka. Roger menolaknya karena budget yang mereka miliki tidak terlalu banyak dan Percy juga tidak terlihat akan memberikan keuntungan. Namun Rebecca tetap bersikeras, dia rela mengorbankan uang hariannya demi bisa mengajak Percy bekerja sama dengan mereka. Rebecca datang ke rumah Percy. Dia mengatakan bisa membantu biaya untuk maju ke banding asalkan Percy mau berbicara dalam konferensi pers. Jumlah yang didapatkan dari donasi penonton tergantung dari bagaimana Percy mampu meyakinkan mereka dengan ceritanya. Hasil donasi tersebut 100% akan menjadi hak Percy. Walaupun begitu, bukan berarti Rebecca dan PEP tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Tujuan mereka saat ini yaitu mencegah masuknya benih gandum transgenik. Kasus Percy membantu mereka meningkatkan kesadaran orang-orang tentang hal itu. And we cover any travel expenses to stop GMO wheat before they sneak it in. Suatu waktu, Percy mendatangi perkumpulan petani yang berisi promosi benih transgenik dari Monsanto. Ketika melihat Percy dalam perkumpulan tersebut, promotor langsung menyinggung dengan mengatakan bahwa di saat petani lain bersedia membayar banyak uang untuk benih yang bagus, ada seseorang yang mencoba mencari keuntungan yang sama dengan menumbuhkan benih Monsanto tanpa lisensi. Promotor tersebut juga berkata kalau tindakan tersebut bisa dikatakan selain mencuri dari Monsanto juga mencuri dari petani lain yang mau mengeluarkan uang. Semua orang di sana terlihat menghina dan menertawakan Percy. Percy pun pulang dengan perasaan kesal. Sampai di rumah, dia memberitahu Louis dan Rebecca kalau dia memutuskan untuk maju ke tingkat banding. Hal pertama yang dilakukan Rebecca adalah meminta Percy menjadi pembicara dalam acara diskusi informatif tentang bahaya GMO, Genetically Modified Organism, atau organisasi termodifikasi secara genetika. Singkat cerita, dari acara tersebut, Percy mulai mengisi di beberapa acara lain di berbagai kota. Selain itu, Rebecca meminta jurnalis mendengar pendapat dari sudut pandang Percy dan memuatnya di halaman depan Washington Post. But the seeds would grow a little bit stronger. He said that if you, as the government, the courts, they tell us farmers' rights don't matter. So somehow it's my obligation to check my land for their seeds. Contains glyphosate, the main ingredient. Somebody's got to say something. Why would you segregate the GMO seeds unless you wanted to grow more? No, Tom, Am I? Because it sounds to me like you use Monsanto seeds on purpose. for doing the same thing my family's been doing for hundreds of years. to put food on our tables. Oh, I wouldn't do that if I were you. Carl sprayed this field last week with glyphosate. Front page of the Washington Post. It's huge. Sejak saat itu, Percy mulai banyak mendapatkan surat dukungan dari orang-orang.
Beberapa di antara mereka juga memberikan cek bersama surat yang dikirimkan. Louis tidak menyangka banyak orang yang murah hati yang peduli untuk membantu mereka. Beberapa hari setelah itu, Alton menghubungi Percy. Dia memberitahukan ada orang asing yang mendatangi ladangnya dan meminta Percy datang membantu mengusir orang asing tersebut. Ditemani oleh Rebecca, Percy pergi menghampiri Alton membawa senapan dan juga kamera untuk mengambil bukti gambar. Jelas sekali orang tersebut adalah orang suruhan dari Monsanto karena sebelumnya Alton telah membantu memberi kesaksian untuk Percy. Malamnya sebelum tidur, Percy kepikiran sesuatu. Dia merasa tidak benar telah mendapat bantuan uang dari orang asing yang mungkin mereka kumpulkan dengan susah payah. Louis kemudian meminta Percy untuk membaca surat yang dikirimkan orang-orang kepadanya. Dari surat-surat yang Percy baca, dia menyadari banyak orang di luar sana berharap dirinya bisa terus maju mewakili suara mereka untuk melawan kesewenangan perusahaan besar agrobisnis dan tanaman hasil transgenik. Sedikit banyak bantuan yang bisa dikirimkan orang-orang merupakan bantuan harapan terbaik mereka kepada Percy. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, Percy mendapat undangan dalam konferensi internasional tentang ketahanan bahan pangan di India. Namun ternyata, Louis tidak mengizinkan Percy untuk pergi. Hal itu pun memicu perdebatan antara Louis dan Rebecca. Rebecca berkata, meskipun Percy tidak menjanjikan apapun kepada orang-orang yang mendukungnya, tetapi dengan menerima dan mencairkan cek yang diberikan berarti Percy telah memegang harapan orang-orang tersebut. Akhirnya, Percy pun memutuskan untuk terbang ke India. You took their money and you cashed their checks. Di sana, dia mendapatkan fakta bahwa 270.000 petani India bunuh diri karena terlilit hutang akibat benih mahal yang tidak terbarukan dan kehilangan ladang untuk melunasi hutang tersebut. Saat Percy memulai berbicara di depan, terjadi perdebatan antara peserta konferensi yang memiliki perbedaan pendapat. Seorang yang berasal dari Afrika Selatan mendukung adanya benih transgenik karena itu satu-satunya cara untuk menghentikan jutaan orang yang kelaparan. Sedangkan ada seseorang yang lain yang tidak setuju karena meskipun menjamin tidak adanya kasus kelaparan dengan hasil melimpah, namun perusahaan agrobisnis tersebut tidak menjanjikan satu tanaman pun yang tahan terhadap kekeringan atau penyakit. Percy tidak menyangka situasi dalam konferensi akan menjadi serunyam itu. Dia kemudian menyuruh semua orang untuk diam dan berhenti berdebat. Percy berkata, jika mereka terus berkelahi, maka pengusaha agrobisnis yang akan menang. Karena jika perusahaan besar menyerang salah satu di antara mereka, tidak ada yang bisa membantu selain kelompok mereka sendiri, yaitu orang-orang yang peduli terhadap pangan dan juga nasib petani. Setelah acara konferensi selesai, seorang petani India menghampiri Percy. Dia mengajak Percy berkeliling melihat India dan juga desa kecil tempatnya tinggal. Petani India tersebut bercerita, beberapa tahun lalu saat GMO datang dengan keajaiban yang menjanjikan, ternyata benih transgenik tersebut tidak sesuai dengan iklim di tempatnya. Benih transgenik membutuhkan lebih banyak air daripada sekedar mengandalkan hujan. 75% petani di desanya telah kehilangan tanah untuk melunasi hutang, 5 pemuda telah bunuh diri termasuk anaknya sendiri. Kenyataan yang Percy dapat di India membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan besar benar-benar telah membunuh para petani kecil. Sekembalinya dia ke hotel, Rebecca terlihat menunggu dengan cemas setelah mendapat kabar Louis dilarikan ke rumah sakit akibat terjatuh dari tangga. Percy secepat mungkin pulang untuk melihat keadaan Louis. Tidak lama setelah kepulangan Percy dari India, akhirnya putusan banding mereka keluar. Sayangnya, sekali lagi Percy harus kalah dari perusahaan Monsanto. Beban biaya yang ditanggung Percy sudah hampir mencapai 1,2 juta dolar, belum termasuk biaya Jackson sebagai pengacaranya. Anak Percy yang mendengar hutang ayahnya yang begitu besar menyalahkan Jackson. Tapi kemudian Jackson membela diri bahwa sebelumnya dia sudah memperingatkan Percy dan Louis untuk tidak melawan perusahaan Monsanto. Dia merasa sudah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Memberitahukan adanya upaya hukum banding dan kasasi adalah kewajibannya sebagai seorang pengacara, tetapi dia tidak pernah merekomendasikan hal tersebut untuk dilakukan. Jika Percy memaksa untuk lanjut membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung, Jackson mengira mungkin Percy akan bangkrut karena hagadai semua tanah perkebunan, rumah, dan alat pertanian milik Percy sudah dimiliki oleh perusahaan Monsanto. Sampai di rumah, Percy mendapat telepon dari Rebecca yang bertanya tentang langkah yang akan diambil selanjutnya. Namun dia berharap Percy tidak melanjutkan ke Mahkamah Agung.
Dia meminta Percy membayangkan betapa sulitnya Jackson harus bersaing dengan para pengacara seharga jutaan dolar yang dimiliki Monsanto. Jika Monsanto menang, maka kasus tersebut akan memperkuat hak hukum Monsanto atas paten mereka. Rebecca memberitahu bahwa dia tidak bisa lagi memberikan bantuan kalau Percy memutuskan untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Agung. Percy terus memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Suatu hari, dari dalam gudang penyimpanan benih, dia melihat mobil putih mencurigakan yang berkeliaran di sekitar daerahnya. Dia pun mencoba pergi keluar menggunakan mobil, dan benar saja mobil putih yang dia lihat tadi mengikutinya. Percy dengan sengaja melakukan penghindaran mendadak pada sebuah kubangan lumpur di jalan, sehingga mobil putih itu pun terjebak dalam kubangan karena tidak sempat menghindar. Good luck getting home. Setelah berpikir panjang, Percy memutuskan untuk menyerahkan semua yang dia miliki kepada Monsanto. Tapi ternyata Louis berpikir sebaliknya. Dia tidak bisa membenarkan apa yang Monsanto lakukan kepada mereka dan para petani lainnya. Meskipun mereka mungkin akan kehilangan semuanya, namun Percy dan Louis tidak akan kehilangan satu sama lain. Dalam sebuah interview untuk salah satu stasiun televisi, Percy berkata dari kasus ini dia sadar pemerintah dan pengadilan tidak peduli dengan hak petani, mereka hanya peduli kepada perusahaan besar. Bahkan sampai saat itu dia tidak tahu sebenarnya sedang melawan siapa, tidak ada Joe Monsanto, yang ada hanya sekelompok pengacara saja. Menurutnya seorang petani pasti tahu tanah dan tanamannya, tetapi Monsanto hanya tahu menang kalah dan untung. Percy juga berkata jika dirinya kalah dan kehilangan semua yang dimiliki, pasti Monsanto akan menang dan menjadikannya contoh bagi petani lain yang ingin berdiri melawan mereka. Maka dari itu, dia dan istrinya memutuskan untuk maju ke Mahkamah Agung. Jackson yang baru mengetahui keputusan Percy tersebut sangat terkejut. Dia kemudian mendatangi Percy, menyerahkan surat pengunduran dirinya menjadi pengacara untuk Percy dengan alasan dia tidak pernah menangani kasus sampai ke Mahkamah Agung. Selain itu, setelah 2 kali kalah di persidangan sebelumnya, Jackson pikir Percy membutuhkan pengacara yang lebih baik darinya. Setelah melihat sejenak surat pengunduran diri Jackson, lalu Percy merobeknya. Jackson pun terpaksa harus melakukan usaha yang lebih keras lagi untuk membantu Percy di Mahkamah Agung. Keputusan mereka maju melawan sebuah perusahaan besar menjadi perhatian seluruh publik, terutama para petani dunia. Nyatanya, masalah tersebut tidak lagi tentang Percy saja. Karena jika Percy berhasil menang, maka tidak ada lagi petani yang bisa dituntut akibat menyimpan benih. Di hadapan Hakim Agung, Jackson menjelaskan jika Percy memiliki benih yang mengandung gen Monsanto, benih tersebut menjadi milik Percy tanpa melalui proses yang dipatenkan, tetapi dengan proses budidaya oleh petani secara mandiri selama ribuan tahun melalui pembiakan alami. Hak paten Monsanto seharusnya tidak mencakup jenis benih tanaman milik Percy yang dihasilkan dari tanaman hidup dan bereproduksi. That can hold any sway in this case. Reproducing plant. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya putusan dari Mahkamah Agung pun keluar. Dan hasilnya adalah, hakim memutuskan bahwa Percy tidak berhutang apapun kepada Monsanto, dia juga tetap memiliki semua properti, pertanian, dan semuanya. Namun, pelanggaran menanam benih dengan kandungan gen yang telah dipatenkan tetap berlaku, sehingga Percy harus menyerahkan seluruh benih tanamannya kepada perusahaan Monsanto. Dengan dibantu oleh Alton, Percy menaruh semua benih yang dia simpan ke dalam mobil untuk diantar ke pabrik benih Monsanto. Rebecca juga kemudian datang ke rumah Percy untuk meminta maaf, mengucapkan selamat, dan juga memberitahu bahwa apa yang dilakukan Percy berhasil menggagalkan masuknya gandum transgenik dari Amerika ke Eropa, khususnya Kanada, karena seluruh petani Kanada menolak untuk menanam gandum transgenik. Announced it this morning. We always knew that Europe want nothing to do with it. They won't grow it. Crops internationally. Isn't it wonderful? Think of all the farmers who won't have to go. The farmers know they can fight back now. You should be really proud. Sejak tahun 1996, petani Amerika Utara dibayar oleh Monsanto sekitar 85 juta hingga 160 juta dolar untuk penyelesaian kasus transgenik. Percy terus menerima ribuan surat dari pendukungnya selama bertahun-tahun. Pada 13 Oktober 2020, Percy meninggal dunia.
Apa yang ditinggalkan Percy dan Louis terus menginspirasi para petani di seluruh dunia untuk bangkit. Seperti itulah kisah tentang perjuangan seorang petani Kanada melawan perusahaan benih tanaman terbesar dari Amerika. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Berbuat baik tak perlu disombongkan, tapi jadikan perbuatan baik sebagai tujuan untuk masa depan dan tauladan kehidupan.